A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ajil farajahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah berbicara tentang sifat-sifat khabariyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat khabariyah ini yaitu sifat-sifat yang dikhabarkan, yang diinformasikan. Artinya Allah sendiri yang menyebutkan, baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam Ahlul Bait alaihi wassalam. Nah, sifat-sifat khabariyah ini banyak sekali hal-hal yang lahiriahnya tidak sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa dipahami secara lahiriahnya. Sebagian telah kita bicarakan, seperti umpamanya bahwa Allah memiliki tangan, gitu ya. Allah memiliki mata, Allah memiliki kaki, dan yang lain-lain. Bahkan bukan hanya itu anggota tubuh ini, juga sifat-sifat lain seperti bahwa Allah itu marah, gitu kan? Allah itu murka dan sebagainya. Allah itu ridha, merasa senang terhadap sesuatu, gitu. Nah, Allah itu lupa, dan Allah berbuat makar, disebutkan tuh di dalam Al-Quran. Nah, itu semua kan tidak boleh tuh diartikan secara lahiriah begitu. Ya, karena apa? Karena umpamanya Allah lupa, itu jelas ya. Tidak mungkin terjadi pada Allah. Nah, dalam Al-Quran sudah pernah kita bahas ini, masalah ini, meskipun sepintas, bahwa Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Jadi ada kata-kata nisyan, nasa, yansa, nasya, yansa, itu dinisbahkan kepada Allah. Itu. Kemudian perbuatan atau sifat marah, murka, sifat ridha, sifat senang, menyukai, apa semua itu juga dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah melakukan semua itu. Itu semua tidak dibenarkan. Umpamanya Allah senang. Senang itu kan reaksi kejiwaan, meskipun dia sifatnya kejiwaan, emosi gitu. Seseorang ketika melihat sesuatu di luar dirinya lah, atau mendengar sesuatu yang menyenangkan, maka akan ada reaksi-reaksi di dalam tubuh dia, saraf-saraf gitu ya. Nah, saraf-saraf gembiranya itu akan bereaksi, dia menunjukkan gembira. Secara refleks, secara otomatis. Melihat sesuatu yang namanya lucu gitu ya. Ada pelawak-pelawak itu namanya ada pertunjukan. Dia tertawa. Itu kan reaksi itu. Terpengaruh dia oleh sesuatu yang dari luar dia. Apakah Allah demikian? Apakah Allah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu? Ada getaran-getaran gitu loh. Ada apa di dalam itu pada Allah tuh? Saraf, ada saraf-saraf gembira, ada saraf-saraf sedih, namanya kan. Pada Allah saraf-saraf namanya marah, ada adrenalin namanya yang meningkat, sehingga seorang bisa marah, bisa sedih, bisa bersemangat. Nah, itu kan semua sifat-sifat makhluk itu, sifat-sifat jisim. Allah menyifati dirinya dengan sifat-sifat seperti itu,
dalam rangka berkomunikasi itu kepada manusia ini. Nah, kitanya kan yang harus paham tahu bahwa semua itu bukan seperti itu yang sesungguhnya. Kok apalagi Allah zat ya yang maha sempurna, maha esa, maha tunggal itu. Bahkan ketika Allah menyifati beberapa makhluknya pun seperti surga, neraka, itu tidak seperti yang sesungguhnya gitu loh. Dikatakan dalam hadis bahwa surga dan kenikmatan-kenikmatan di sana itu ialah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah mata melihat itu. Tidak bisa, belum pernah ada mata yang melihatnya, sehingga orang tidak bisa membayangkan. Wala udhunun sami'at, hakikatnya itu loh. Yang ada ya kita sering mendengar sifat-sifat surga namanya. Nah itu bukan hakikat berarti gitu. Karena kita dikatakan tuh dalam hadis ini tidak pernah telinga mendengar tentang surga. Nah tidak pernah mendengar apa? Kita mendengar kok Al-Quran menyebutkan ya di surga ada sungai-sungai mengalir, buah-buahannya, pohon-pohonnya memberikan buah-buahan, kenikmatan-kenikmatan yang lain banyak sekali. Nah itu kita mendengar tuh. Nah jadi yang dimaksudkan ialah hakikat yang sesungguhnya surga itu ya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang terlintas dalam benak seseorang. Itu ya jadi penyifatan tentang surga saja ya di dalam Al-Quran itu hanya perumpamaan saja gitu. Ya kiasan begitulah, bukan yang sesungguhnya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala ya. Allah naik, Allah turun, Allah bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Itu semuanya kan dalam rangka bahwa Allah itu berkomunikasi ini dengan manusia, menyesuaikan diri gitu dengan manusia supaya manusia paham, ngerti ya, supaya bisa berjalan dengan baik itu komunikasi. Padahal kita juga diberi modal bekal bahwa kita seharusnya paham bahwa Allah bukan seperti itu ya. Jadi marah, murka pun itu bukan sifat yang sesungguhnya pada Allah ya. Allah tidak marah, Allah tidak murka seperti yang terjadi pada makhluk-makhluknya itu ya. Nah, murka dan marah Allah ialah azabnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, memberikan siksa umpamanya. Itu bentuk gitu ya, kemurkaan Allah gitu. Kita yang menyebutkannya pula itu seperti itu ya. Dan memahaminya seperti itu. Allah merasa ridha, merasa senang, menyukai dan sebagainya. Maksudnya ya Allah memberikan pahala, memberikan kebaikan-kebaikan ya kepada sesuatu apapun yang Allah senangi itu ya. Nah, dalam tanda kutip gitu ya. Allah senangi dalam tanda kutip. Nah, jadi demikian. Nah, apalagi sifat-sifat yang berbicara tentang fisik itu ya, tangan, mata, lalu kaki dan seterusnya, itu jelas tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan, meskipun orang-orang itu mengatakan laisa kamitslihi syai'un, mereka merasa dengan berpegang pada ayat ini berarti mereka sudah selesai dah, tidak mentasbih Allah, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal tidak ya, belum selesai itu, dan mereka belum terselamatkan ini dari persoalan, dari muskilah yang harus mereka jelaskan tuh, yaitu apa? Bahwa Allah akan memiliki bagian-bagian sebagaimana telah kami sebutkan di pertemuan sebelum ini. Nah, ketika Allah berbagian-bagian, itulah Allah menjadi mirip makhluknya. Makhluknya kan juga berbagi-bagi itu, berbagian-bagian di dalam fisiknya. Nah, Allah juga akan seperti itu apabila dikatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, walaupun laisa kamitslihi syai'un. Itu pertama. Dan yang kedua, ketika Allah
terbagi-bagi seperti itu, berarti Allah membutuhkan bagian-bagiannya. Allah muhtaj, Allah ya memerlukan itu untuk kesempurnaannya. Karena jelas kalau mamanya bahwa Allah punya mata, ya, seharusnya mata itu menyempurnakan toh wujud Allah. Kalau keberadaan mata itu bentuknya kita tidak boleh bayangkan lah, ya, baik itu, ya, kita tidak akan membayangkannya. Tapi ada toh mata, ya, Allah punya mata. Nah, keberadaan mata ini kalau tidak diperlukan, ngapain ada gitu loh? Kenapa kok ada? Sia-sia dong, atau bahkan mungkin itu menjadi aib itu, sesuatu yang tidak diperlukan untuk tubuh kita saja nih manusia, tapi ada. Nah itu kan menjadi aib justru. Umpamanya ada hidung lagi di jidat seseorang, itu kan tidak diperlukan, berlebihan, itu justru menjadi aib, menjadi kekurangan, menjadi cacat itu. Nah itu ya. Jadi Allah punya mata, tentu Allah memerlukan matanya itu. Kalau tidak diperlukan, kenapa Allah mempunyai mata? Itu ya. Allah punya tangan, berarti Allah memerlukan tangannya. Nah itu untuk menciptakan Adam, gitu ya. Untuk menciptakan apa saja dong, ya. Selain Adam pun berarti Allah menciptakan itu. Kalau tidak punya tangan, berarti Allah tidak bisa menciptakan sesuatu. Kayak manusia saja, kayaknya itu, ya. Ini ada tasbih di situ. Hah? Mereka berpegang kepada laisa kamitslihi syai'un itu ya bohong aja, itu loh. Jadi apa namanya? Ya masalahnya seperti itu. Makanya harus takwil itu, ya. Takwil ialah memahamkan, menafsirkan sifat-sifat lahiriah yang lahiriahnya tidak sesuai bagi Allah. Nah, kita tafsirkan sedemikian rupa dengan penafsiran-penafsiran yang sesuai untuk kemuliaan, keagungan, kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala, dan sejalan pula dengan dalil-dalil akal serta ayat-ayat lain yang muhkamah gitu, yang bertentangan gitu, yang tidak sejalan gitu dengan ayat-ayat yang lahiriah ini tadi, ya, menisbahkan anggota tubuh pada Allah dan yang lain-lain itu. Nah, bahwa sesungguhnya ya ada sebagian ulama tuh mengatakan bahwa umpamanya ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, itu sebetulnya jelas sekali, tidak ada syubhah di situ sebetulnya, karena tangan itu di antara maknanya ya makna bahasa, bahkan tangan itu ya bisa diartikan kekuatan umpamanya, ya, kekuatan, kekuasaan, qudrah, atau juga bisa diartikan kebaikan-kebaikan, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dzul aidi, Allah itu pemberi nikmat-nikmat. Nah, jadi yad jamaknya ayadi atau aidi itu berarti nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Jadi jelas sekali di manusia juga digunakan kok tangan dalam arti kekuasaan, kekuatan, atau juga kebaikan-kebaikan itu. Mamanya ini si fulan ini adalah tangan kanannya raja ini, tangan kanan, atau si raja itu ya memerintah dengan tangan besi. Apa betul-betul tangannya terbuat dari besi? Kan enggak. Maksudnya dengan kekuasaan, kekuatan gitu loh. Ya. Tangan kanan itu juga artinya kan kekuasaan atau kekuatan. Nah, tangan juga namanya ringan tangan. Ringan tangan itu orang yang suka memberi, gitu kan, menolong orang lain, kebaikan-kebaikannya banyak gitu kepada orang lain. Jadi mata juga begitu. Mata itu pengawasan, pengetahuan, ilmu umpamanya. Allah punya mata, maksudnya pengetahuan Allah, penglihatan Allah dalam arti ilmu, kan itu juga berarti inayah, pertolongan, rahmat Allah itu mata, gitu loh. Jadi mata-mata namanya ya, itu hati-hati, dinding-dinding di sini ada punya mata dan telinga, umpamanya. Ada itu di
disebutkan kan, digunakan seperti itu. Maksudnya bahwa ada yang memantau, ada yang mengawasi dan seterusnya, pengawasan jadi gitu ya. Nah, fasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal dengan mata kami. Itu repot ini kalau mau ditafsirkan secara letterlock ya. Pertama, masa membuat kapal dengan mata gitu loh. Buatlah kapal dengan mata, buat kapalnya dengan kayu lah gitu ya. Kemudian di situ ayun itu kan jamak loh, lebih dari 2, jadi 3 ke atas itu ayun. Nah, kalau 2 mata kan harusnya ainan. Fasna'il fulka bi ainayya kan gitu. Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa seperti itu. Jadi Allah berdasarkan ayat ini, fasna'il fulka bi ayunina, buatlah kapal dengan mata-mata kami yang banyak. Itu banyak, berarti Allah punya mata banyak, 3 dan lebih ke atas tersebut mata. Baik, ikhwan, akhwat rahimakumullah. Jadi dalam rangka mentauhidkan Allah, kita ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang khabariyah ini banyak sekali yang harus kita takwilkan itu ya, dengan penjelasan-penjelasan, pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.